Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa. Semoga kita semua pada hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia melalui daring ini. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, pada kesempatan ini kita belajar dengan jarak jauh. Dalam kondisi situasi COVID-19 ini, sehingga kita tidak dapat bertatap langsung karena mengingat protokol kesehatan harus kita jaga. Oleh karena itu, kita mengikuti peraturan pemerintah. Walaupun kondisi seperti ini kita belajar, tapi kita harus tetap semangat. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, baiklah pada kesempatan ini, ibu perkenalkan dulu diri ibu. Nama ibu adalah Haja Dewi Hartati, SPD. Ibu mengajar di kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, hanya dapat ibu perkenalkan terlebih dahulu, mengingat waktu kita sangat singkat. Oleh karena itu, marilah kita memasuki materi tentang teks deskripsi. Pada kesempatan ini, ibu akan membahas tentang pengertian teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, dan ciri-ciri teks deskripsi. Sebelum ibu lanjutkan, mungkin anak-anak ibu sudah pernah mendengar mungkin atau membaca ataupun telah menulis teks deskripsi. Baiklah, ibu akan jelaskan satu persatu apa pengertian dari teks deskripsi itu. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang berisikan tentang gambaran secara detail dari sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang sedang dibahas. Pengertian teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang berisikan tentang gambaran secara detail dari sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang terjadi atau sedang dibahaskan. Itu tentang pengertian teks deskripsi. Yang kedua adalah tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi itu adalah tujuannya untuk mengajak pembaca agar membayangkan serta merasakan dari hasil tulisan atau dari peristiwa-peristiwa atau dari objek secara tidak langsung yang sedang dibahas atau yang sedang terjadi. Jadi tujuan teks deskripsi itu adalah mengajak pembaca untuk membayangkan dan merasakan secara tidak langsung dari topik yang dibahas atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan yang ketiga adalah ciri-ciri teks deskripsi. Adapun ciri-ciri teks deskripsi, yang pertama
itu tiap paragraf berisikan deskripsi atau penggambaran. Yang kedua, penjelasan yang digambarkan sangat rinci dan mendetil. Dan yang ketiga, melibatkan kesan indera sehingga pembaca ikut membayangkan apa yang sedang dibahas. Sedangkan yang keempat, itu menjelaskan ciri fisik atau psikis objek. Nah, dari ketiga materi hari ini yang Ibu bahas, di sini pengertian teks deskripsi itu kita coba ambil salah satu contoh. Ya, bahwa sebuah teks yang berisikan tentang gambaran secara detail dari sebuah objek, tempat, atau peristiwa yang sedang terjadi atau dibahas. Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh tentang penampilan Ibu hari ini. Nah, di sini objeknya adalah Ibu. Kemudian kalian akan mengetahui tentang Ibu karena kalian mengamati. Nah, apabila kalian telah mengamati objeknya adalah Ibu, sekarang kalian bisa menggambarkan kepada si pembaca atau si pendengar. Kalian menyampaikan kepada orang tua kalian, "Mah, tadi saya belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Dewi Hartati. Ibu Dewi tadi menggunakan jilbab warna kuning atau hijau pupus. Kemudian Ibu Dewi tadi menggunakan dalaman jilbabnya mah warna hitam. Kemudian menggunakan kacamata warna biru. Ibu Dewi saya lihat kulitnya berwarna putih. Kemudian ciri-ciri Ibu Dewi saya lihat pada waktu dia tersenyum, dia mempunyai lesung pipit. Nah, itu adalah salah satu objek yang kalian amati. Kemudian kalian menceritakan atau menuliskan. Kalau kalian menceritakan, seakan-akan si pendengar berada pada situasi itu. Atau pada waktu kalian menulis, si pembaca seakan membayangkan Ibu Dewi. Oh, Ibu Dewi itu kulitnya putih ya. Ibu Dewi itu pakai kacamata warna itu ya. Seakan dia kenal sama Ibu. Seakan dia berkesan, teringat dia dengan wajah Ibu seperti apa. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Itulah tujuan kita di dalam mempelajari teks deskripsi ini, yaitu kita mengajak pembaca untuk membayangkan dan merasakan secara tidak langsung topik yang dibahas atau peristiwa yang terjadi. Atau contoh yang lain, pada saat kalian di rumah saat ini, kalian menceritakan kembali ke Ibu bahwa kalian di rumah bangun tidur pukul 5 pagi, langsung ambil air wudhu, langsung sholat subuh. Nah, kemudian setelah bangun, ambil air wudhu, sholat subuh, kemudian kalian mungkin belajar, kalian cerita dari awal kalian bangun tidur sampai kalian absen online. Nah, itu kalian menceritakan kepada Ibu. Ibu udah membayangkan bahwa kalian mulai dari subuh bagaimana kesannya. Nah, itu yang dinamakan dengan teks deskripsi. Jadi kita mengajak pembaca, mengajak pendengar agar dia tahu seakan-akan dia berada dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga itu adalah ciri-ciri teks deskripsi. Adapun ciri-ciri teks deskripsi ini, paragraf yang berisikan penggambaran. Jadi semua penggambaran artinya kita
menyampaikan sesuatu dari hasil pengamatan kita, gambaran-gambarannya, situasinya, keadaannya, warnanya, mungkin bentuknya, wujudnya, itu kita gambarkan ke orang lain atau pada para pembaca. Itu tujuannya kita menulis. Misalkan kalian sudah mengamati dari MOS kemarin, itu kalian menyimak dari video tentang lingkungan sekolah SMP Negeri 2. Sedangkan kalian belum pernah berada atau mengunjungi ke SMP Negeri 2, tapi kalian setelah diberi gambaran oleh narasumber, kalian sudah menghayal, sudah merasakan, ya. Jadi seakan-akan membayangkan bahwa saya SMP 2 itu bagus gitu, megah. Kemudian gurunya bagus-bagus, gurunya taat-taat, soleh dan soleha. Mungkin bayangan kalian seperti itu kan? Nah, seakan kalian tuh berada di SMP Negeri 2 itu. Nah, itulah yang dinamakan yaitu teks deskripsi ini. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalian bisa menggambarkan kepada pembaca wujudnya, warnanya, bentuknya. Dan yang kedua, penjelasan yang digambarkan sangat rinci dan mendetil. Nah, makanya kalau kalian menggambarkan ibu kalian, menjelaskan tentang ibu kalian. Ibuku besar tinggi. Nama ibuku misalkan Anita. Ibuku besar tinggi, rambutnya ikal mayang, hidungnya mancung, matanya sipit, warna kulitnya putih, dan dia adalah ibu yang sangat idola bagiku. Karena ibuku taat beribadah, ibuku pintar, ibuku sangat penyayang, dan ibuku benar-benar adalah seorang ibu yang idola bagiku. Nah, itu jadi kita jelaskan mulai dari sikap ibunya, kulit ibunya, cara pandang ibunya, semua kita rincikan. Itu yang dinamakan dengan teks deskripsi. Jadi kita menggambarkan sangat rinci, sedetil-detil. Ibuku pekerja keras, ibuku pemurah, semua itu kita sampaikan sedetil-detilnya. Dan yang ketiga, melibatkan kesan indera, sehingga pembaca atau pendengar membayangkan apa yang sedang dibahas. Nah, kamu membahaskan tentang ibumu. Ibu mendengarkan, seakan ibu terbayang dengan ibumu. Oh, ibunya begini. Udah, kesannya benar-benar berkesan objek itu. Nah, itu yang ketiga, ya. Kemudian, walaupun ibu tidak melihat ibumu, tapi karena kalian menggambarkan objeknya tadi serinci mungkin, sedetil mungkin, sehingga ibu seakan-akan udah pernah melihat ibumu. Nah, itu yang dinamakan teks deskripsi, ciri-cirinya. Kemudian yang keempat, yaitu menjelaskan ciri fisik atau psikis objek. Ciri fisiknya. Jadi fisiknya itu seperti apa? Tadi misalkan besar tinggi. Kemudian apalagi? Kalau kejiwaannya mungkin pemarah atau penyayang. Jadi sifatnya dan wujudnya yang kita kemukakan atau kita tuliskan atau kita bicarakan. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Nah, sampai di sini dari penjelasan Ibu mungkin ada pertanyaan, itu kalian silakan bertanya di WA grup saja, ya. Jadi kita benar-benar yang nggak jelas nanti biar komunikatif sampai jam pelajaran Ibu habis, ataupun kalau udah selesai semua pelajaran sampai jam terakhir mungkin kalian mau bertanya, Ibu
terbuka ya, silakan nak ya, karena kita dalam jarak jauh ini ibu nggak puas kalau belajar seperti ini, tapi semampu ibu menyampaikan dan ibu tetap membimbing kalian untuk kedepannya lebih baik. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu, agar kita bisa bertemu, agar ibu bisa benar-benar mendidik kalian agar menjadi anak bangsa yang berguna bagi bangsa dan negara. Nah, hanya itu yang dapat ibu sampaikan hari ini. Sebelum kita tutup materi ini, ibu memberikan kalian tugas, yaitu yang pertama, kalian merangkum dari apa yang ibu sampaikan. Tolong ditulis di catatan kalian. Dirangkum materi hari ini. Dan yang kedua, kalian membuat teks deskripsi dengan topiknya bebas. Boleh kalian ngambil topiknya tentang ibu, tentang SMP Negeri 2, tentang rumah kalian, tentang lingkungan, mungkin tentang COVID-19. Boleh. Jadi ibu harapkan kalian benar-benar mengerjakan ini dulu, kemudian kerjakan kita sampai pukul 9. Jadi silakan kalian merangkum terlebih dahulu, kemudian setelah merangkum kalian memilih salah satu topiknya, yaitu pilih salah satu yang mana yang kalian mampu untuk menyampaikan kepada orang lain gambaran-gambaran objek itu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti ibu akan bahas di WA group dan kita lanjutkan materi berikutnya di jadwal berikutnya, yaitu mungkin hari apa ya, nanti kalian lihat jam pelajaran ibu itu kita lanjut tentang teks deskripsi. Demikianlah pelajaran ibu hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.